Hanya anugerah minjem BRI, pingin kebayar, terus punya apa namanya, adik ipar. Saya ngambilnya atas nama adik ipar. Yang atas nama istri saya udah ditawarin lagi. Oh ya? BRI. Tawarinnya gimana? Oh kan itu udah ditutup. Ditawarinnya ya lanjut katanya. Contohnya di top up atau di take over apa gimana? Top up. Tutup berapa bulan lagi suruh ditutup. Jadi dapat lagi. Itu gimana Pak Haji? Diambil apa gimana? Ambil dong. Ambil. Soalnya apa? Usahanya lagi gimana ya? Usahanya lagi gimana? Pingin 2 juta ada, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Maksudnya? Konsepnya pingin 2 juta aja, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Iya. Kalau apa? Kemarin-kemarin ya sampai 4, sampai 3 gitu. Sekarang lagi turun lagi. Bapak yakin nggak? Harus yakin dulu. Yakin. Oh yakin? Iya. Yakin. Bapak yakin dulu bahwa ini nanti uangnya kepakai buat ini, begini gitu, Pak. Yakin dulu. Iya. Kalau Bapak nggak yakin nggak bisa dong. Gitu. Iya. Utang Bapak berapa semuanya? Semuanya utang perorangan 70. Kalau ke bank 8 bulan lagi. 8 bulan lagi udah ditutup. Itu kemarin dapat dari adek. Ya. Dari adek dapat kemarin 60. Sekarang makanya bisa ke sini. Oh iya. Yang separohnya buat nutup. Oh iya. Nah Bapak mimpi gak dapat uang dari itunya, dari adeknya? Dari adek. Mimpi gak? Enggak mimpi. Kebayang gak dulu? Enggak. Enggak. Iya, enggak kebayang. Nah berarti ini juga kita jangan kebayang dari mana ya. Iya. Nanti bayarnya gimana ya. Iya. Nggak boleh. Iya. Nanti apa kebayar ya. Nanti apa kebayar ya. Nggak boleh. Iya. Bapak harus yakin. Pasti kebayar. Pasti, iya. Pasti. Pasti kebayar. Iya. Harus yakin. Pasti ya. kebayar. Amin. Nah dasarnya pasti kebayar itu Bapak dengan baca Quran. Iya. Dengan Bapak baca Quran nanti jalannya ada aja. Amin. Tapi kalau Bapak nggak baca Quran nggak ada jalan. Iya. Kok nggak ada jalan? Nggak ada dong. Jalannya dari situ aja. Iya. Habisnya nanti jalan keluarnya gimana dong Pak Haji? Supaya Allah nanti kasih jalan. Ada di surat Fatir Pak. Jadi kalau Bapak nanti baca Quran, iya, dijamin sama Allah. Coba bos terangin bos. Surat Fatir bos. Surat Fatir. Mana Pak Siddiq? Oh di belakang. Nah nanti Bapak diajarin Iya. surat Fatir. Iya. Nah dengan surat Fatir nanti bos dijamin. Cuman itu doang. Iya cuman itu doang. Lebih dari itu nggak ada. Iya. Cuma di badannya dulu kan sering nanya-nanya saya Pak Haji. Masih ada apa gimana nih di badan saya ini? Maksudnya? Di badan saya. Pokoknya gini bos. Orang yang masih punya utang pasti di badannya ada hodamnya. Oh iya. Orang yang masih nyicil pasti di badannya ada hodamnya. Iya. Nah. Caranya buat ngilanginnya? Nah, terangin bos, ajarin bos. Ngilangin. Ya. Iya Bapak, jadi khodam yang dimaksud Pak Haji itu bisa datang dengan 3 cara. Yeah. Baik itu yang karena disengaja oleh Bapak Ibu sengaja mencari, baik mencarinya dengan menjalani sendiri maupun datang ke orang
untuk dikasih pengasihan, penglaris, apapun itu cara yang pertama datangnya itu ya. Yang kedua, karena dia memang ngikut Bapak datang sendiri. Iya. Ikut. Yang ketiga, dia datang karena dikirimi oleh orang lain. Ada 3 cara itu. Nah, kalau ada di badan kita, dia itu harus kita rawat, harus kita kasih makan, kita kasih ini. Dan itu akan mengganggu kehidupan kita. Dia akan mengganggu rumah tangga kita, mengganggu ekonomi kita. Maka harus kita bersihkan, harus kita netralkan kembali fitrah manusia kita tanpa gangguan dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Nah, itu baik. Nggak tahu karena dicari sendiri apa. Nah, kita Pak Haji ngajari kita untuk dibersihkan oleh Bapak Ibu sendiri, bukan Pak Haji yang membersihkan. Kalau Bapak datang ke orang pinter lain, lagi tambah lagi, Bapak malah ditambahin. Nah, caranya gimana? Caranya ada di diri Bapak sendiri, di diri Ibu sendiri. Nah, caranya Bapak siapkan air di teko begini. Udah saya praktekkan. Oh, sudah. Udah. Gatel gak alat laminnya? Selangkangannya aja yang gatel. Oh, Iya. terus. Iya. Jadi ucapannya, Iya. nah, bikinnya bangun tidur di malam hari itu sebelum Iya. pipis ya. Jadi Udah. sebelum pipis. Udah saya jalankan udah hampir sebulan lebih. Ah. Saya jalankan, cuma kadang-kadang kalau lagi kepingin kesini Putus-putus. Jumatnya ya putus. Berarti putus-putus ya. Iya, Nah, putus-putus. jangan putus 9 hari, jangan putus. Iya. Karena kalau putus dia mau keluar gatel, Iya. nggak jadi keluar dia. Iya. Saatnya gatel sedikit Bapak berhenti, dia bertahan terus. Oh, gatalnya udah banyak kadang-kadang. Kalau gatal itu Kalau gatel terus diminumin terus, nggak usah pakai salep Iya. sampai enggak gatal. sampai nggak nggak gatel. gatel. Hmm. Kalau nggak gatel, kalau pas gatel Bapak berhenti, dia bertahan. Iya, iya. Iya, berarti manjur berarti Bapak. Iya. Nah, ucapannya bisa ya. Iya. Jadi bismillah, gosok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Ta'ala dan karomah aminnya anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak tangan kiri ya. Iya. Pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama bin Iya. baik. Namanya saya nggak sebut. Iya, sebut ya. Nama bin Iya. baik yang saya cari, sengaja saya cari sendiri, Iya. maupun karena kiriman orang lain, Iya. atau karena dia datang sendiri, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Iya. Dikobok Hmm. 9 kali, ucap 9 kali, Iya. celup. Nah, 9 hari, Iya. jangan putus. Iya. Kalau misalkan 4 hari Bapak sudah terasa gatal, minum terus Iya. sampai hilang rasa Gatal. gatalnya. Kalau rasa gatalnya hilang, berarti Bapak sudah netral, segera dipager. Iya. Pagernya pakai apa? Pakai sedekah. Iya. Karena dia Air panas ini deh. dengan sedekah. Pagerin Bapak biar tidak ada gangguan Loh, dari tambahin air panas. pihak lain, apalagi Bapak berdagang Iya. pasti diincar oleh pesaing. Nah, bikin seperti ini juga untuk di depan Warung. warung Iya. sambil lap-lap. Hmm. Udah pernah di warung cuma sekali doang. Jangan sekali doang. Iya. Iya. Heeh. Ya. Yang celana dalam yang direndam juga udah pernah. Ya. Di cawe-cawe. Mungkin ada yang baik. Surat Fatir. Apa lagi, Bos? Surat Fatir yang gimana maksudnya? Ya, jadi Bapak Ibu yang diajarkan Pak Haji Ya. agar usaha yang kita Depan laksanakan, kita jalani sekarang ini Ya. dijamin oleh Allah tidak akan mengalami
kerugian. Artinya selalu untung, selalu rame, omsetnya naik, untung bersih naik, untung bersihnya naik. Itu Bapak buka di surat Fatir ayat 29. Siapa yang diberikan Allah hal-hal yang seperti ini tadi, yang tijarahnya lantabur, tijarahnya, bisnisnya tidak mengalami kerugian, kata Allah, siapa dia? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya pasti orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, itu salah satunya. Maka untuk menjadi pagar kita, itu adalah kita harus baca Al-Quran. Dasarnya apa? Salah satunya di surat Fatir ayat 29. Yang kedua sholat, yang ketiga orang yang bersedekah. Maka surat Fatir 29 ini menjadi ayat kesimpulan dari ilmu yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua. Iya. Nah, baca Qurannya ya tembus, praktekin sampai maksimal. Sekarang Bapak baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi konsisten dan berusaha meningkatkan. Itu cara Pak. 3 kali hatam dari habis lebaran, udah mau pertengahan lagi ini. Yang keempat udah pertengahan. Ya. Harus meningkat. Kalau Bapak sebulan bisa hatam 3 kali, misalkan berarti kan 10 hari sekali hatam. Ntar ditingkatkan jadi 4. Belum sebulan 3 kali. Ini dari habis lebaran haji, dari habis lebaran kayak baru hatam. Baru hatam 3 kali, 4 sama yang mau ini. Jadi berarti sebulan sekali. Iya, Bapak tingkatkan, nanti dijamin oleh Allah seperti tadi itu. Iya. Jamin. Bapak praktekin. Beratnya, kalau beratnya ngantuk harus dilawan seperti orang punya pesugihan babi ngepet itu kan melawan di malam hari. Iya. Ya Pak ya. Nah, kita menjaganya dengan baca Al-Quran lilinnya. Kalau dia lilinnya lilin sentir, apa itu namanya? Lampu semprong, lampu minyak. Iya. Ya, kalau obat tapi kena angin mati berbahaya. Itu dijaga oleh dia. Iya, iya. Nah, Bapak menjaganya sama Ibu, jaga lilinnya pakai baca Al-Quran. Nanti akan bersinar toko Bapak, orang banyak belinya borongan. Kalau Bapak pakai tuyul bisa. Miara tuyul. Iya. Bapak pakai babi ngepet bisa, pakai lilin. Bapak mau pakai tuyul bisa. Bapak mau pakai baca Quran bisa, terserah. Bedanya cuman kalau tuyul sama babi ngepet temporary. Ya. Kenapa temporary? Nanti kalau Bapak meninggal, tuyulnya apa? Babi ngepetnya dia nanti nagih Bapak, mana bayaran saya? Kan saya udah wiritin, wirit makanan saya, gaji saya mana? Pahala Bapak buat dia, kurang dosa dia buat Bapak, iya betul? Tapi kalau sama Allah kita nggak ada. Kalau baca Quran nggak ada perhitungan bahasanya gitu. Iya betul. Karena itu kan kitab suci Al-Quran. Iya. Mendingan saran saya itu aja. Bapak boleh bersekutu sama setan. Boleh bersekutu sama babi ngepet, boleh bersekutu sama tuyul. Mendingan bersekutu sama Allah. Jangan banyak ngerinya nanti anak atau istri kita jadiin tumbal. Sayang dong, maksudnya istri jadiin tumbal, cantik-cantik gini ya kan. Mendingan cari istri yang lain buat tumbal ya. Pak, saya punya tamu RDAY Pak, istrinya 9. Istrinya 9. Banyak itu ya? Iya. Nah dia punya tumbal. Tumbalnya istri yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, ke-9. Habis? Enggak, maksudnya kalau dia berhubungan suami istri, yang berhubungan bukan dia, tapi
Khodamnya, jinnya ke istri yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kaya banget Pak. Tuh. Istrinya yang nggak tahu kalau dia tuh dijadiin tumbal, cuma dibeliin rumah doang di Pondok Indah. Bagus. Nah, sayang kan? Jangan sampai. Jangan sampai. Lebih baik Bapak baca Quran. Iya. Boleh nggak? Boleh. Terus ada lagi Pak?